Shalom, berikut beberapa informasi seputar gereja untuk Anda. Berikut ini adalah jadwal ibadah online GBI Kasih Kristus minggu ini. Kami rindu berdoa untuk Anda. Kirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera. Ruang konseling dibuka setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 hingga 5 sore. Dimohon untuk membuat janji terlebih dahulu ke nomor yang tertera. Abra, ayo baca dan renungkan Alkitab 2 pasal setiap hari. Jangan lupa gerakan berdoa serentak di rumah setiap hari jam 9 malam dengan 10 pokok doa berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, berikut informasi mengenai rekening gereja. Efek pandemi COVID-19 membuat beberapa penjual mengalami penurunan pemasukan. Mari kita saling membantu rekan kita yang berjualan dengan membeli barang dagangan mereka sebagai tanda kasih kita dan peduli kita kepada mereka. Tetap menjadi berkat TMB. Gereja membuka gerakan pelayanan sosial bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk turut membantu rekan jemaat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan dapat berupa sumbangan atau bantuan sembako. Demikian informasi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You're my everything, the reason I sing. You've taken me under your wings, and closer to you I draw near. My life's in your hands, my heart beats in your perfect love, and my lips shall praise you, adore you, and lifting my love I will sing. You're amazing, never changing, always with me in complete. Shalom Bapak Ibu, mari sama-sama hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah dan meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya, hari ini kita mau menyembah kepada Dia, Raja di atas segala raja. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, hanya Dia yang layak disembah. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
hanya Dia yang layak ditinggikan, amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, limpah banyak terima kasih buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Pertolongan dan kesetiaan-Mu selalu menyertai hidup kami Yesus. Saat ini Tuhan, kami membawa hati kami datang kepadamu ya Bapa, memuji dan menyembah Engkau. Karena hanya Engkaulah satu-satunya jalan yang sempurna Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan,
kehidupan kami Yesus. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang Tuhan, bagaikan langit. Begitu luas Tuhan Yesus kasih-Mu. Kasih-Mu begitu luas dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan-Mu, tiada pertolongan-Mu Tuhan. Oh, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Saudaraku, sebelum kita mendengar firman, saya mengajak saudara untuk berdoa. Kita mengundang Tuhan untuk memberikan firman-Nya, kebenarannya. Kami hadir dengan rasa syukur. Kami merasakan begitu besar anugerah Tuhan. Dengan keadaan kami hari ini, diperbolehkannya kami beribadah secara online dalam keadaan sehat adalah anugerah Tuhan. Berbicaralah Tuhan, didiklah kami, sampaikan isi hati-Mu supaya kami memahami dan mengerti. Hanya dengan cara itu kami bisa menjadi jemaat-Mu yang taat. Kami berdoa, kami memohon Roh Kudus membimbing perkataan-perkataan hamba-Mu dalam kesederhanaan supaya dapat dimengerti dan ditaati oleh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tetaplah kita membaca Abra dengan setia. Terus berdoa syafaat setiap jam 9 malam. Sekarang doa syafaat telah menjadi 10 poin. Mari tetap dukung dan membeli dagangan dari jemaat yang berjualan untuk bisa meringankan beban nafkah jemaat-jemaat yang susah, yang mungkin sudah ter-PHK atau dirumahkan atau yang kehilangan pekerjaan. Mari kita saling membantu. Saudaraku, firman Tuhan saat ini bertema didikan Tuhan melalui pandemi corona. Tuhan ingin menyampaikan sebuah didikan dan ajaran melalui wabah yang meluas ke seluruh dunia ini. Artinya Tuhan bukan saja mendidik satu jemaat lokal, tapi kali ini Tuhan ingin mendidik jemaat seluruh dunia, umat Tuhan seluruh dunia. Tuhan sangat dapat mendidik kita sekalian umatnya dengan berbagai cara, supaya kita semua mengerti hatinya. Pandemi corona ini dipakai Tuhan untuk mengajar kita dalam beberapa hal. Diizinkan Tuhan pandemi ini bukan karena Tuhan yang merancang, tapi datangnya wabah ini diizinkan Tuhan. Karena ada beberapa hal yang Tuhan ingin sampaikan melalui wabah ini. Akibat dari wabah ini, maka beberapa negara terpaksa harus melakukan lockdown, karantina, bahkan di Indonesia karantina makin meluas dengan PSBB-nya, sehingga tentu berdampak. Yang paling kentara adalah macetnya perputaran ekonomi. Tidak sedikit perusahaan ditutup dan ribuan jemaat ter-PHK.
Kalangan menengah ke bawah mengalami kesusahan nafkah. Bahkan kegiatan agama pun ikut terganggu. Semua kegiatan agama, apapun agama itu, khususnya di Indonesia, dialihkan ke rumah. Jadi ibadah di rumah, bekerja di rumah, sekolah belajar di rumah. Saudaraku, dengan pandemi ini sebetulnya kita semua terlihat setara, senasib, sederajat. Semua sama-sama mengalami dampaknya. Semua tidak ada yang kebal dan bisa tertular. Dengan pandemi ini juga Tuhan ingin menyadarkan manusia, gereja Tuhan, supaya menghilangkan kesombongan dari kemegahannya. Tuhan sedang memurnikan gerejanya dengan beberapa hal, agar gerejanya makin bergantung kepadanya dan gerejanya menjadi rendah hati. Saudaraku, tema firman Tuhan kali ini adalah didikan Tuhan melalui pandemi. Beberapa minggu sebelum ini ada tema-tema berikutnya, saya terus memikirkan ada apa di balik dari pandemi ini. Ada apa dari wabah corona ini? Maka saya coba mencari beberapa sumber, mendengar, lalu bergumul serta merenungkannya. Saya temukan ada 2-3 poin. Melalui pandemi ini saya menemukan bahwa Tuhan itu satu-satunya sumber dan pemilik kehidupan kita. Hanya Dia yang bisa menentukan mati hidupnya seseorang. Dari tenaga medis biasa sampai ahli paru-paru, dari negara biasa sampai negara adikuasa menyerah terhadap wabah ini. Hanya Tuhan saja yang dapat menentukan mati hidupnya kita. Di sini manusia disadarkan. Manusia seringkali sebelum ini terjadi, wabah ini terjadi, manusia berkata, kalau nggak ada uang aku susah hidup. Kalau nggak ada makanan kita susah hidup. Kalau nggak ada air kita susah hidup. Kalau nggak ada listrik kita susah hidup. Sekarang kita harus berkata, kalau nggak ada Tuhan kita lebih susah hidup. Saudaraku, sungguh kalau kita masih hidup hingga sekarang itu anugerah Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kita untuk mengisi, membekali, mengabdi kepadanya. Sebetulnya dengan pandemi ini, saya ingin katakan bahwa semua sedang antri. Semua bisa tertular. Kita melihat dengan pandemi ini begitu mudahnya, ya, manusia kehilangan nyawa. Manusia kehilangan nyawa. Ada satu negara yang kehilangan rakyatnya atau nyawa rakyatnya puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Saya malah mendengar berita Amerika kehilangan 25.000 nyawa melayang. Kita pertemukan kita temukan mayat di berbagai-bagai tempat, itu maksud saya. Ya. Saya temukan di Ekuador, mayat digeletakkan begitu saja di mana-mana. Di beberapa negara lain juga sama, termasuk Amerika, karena begitu banyak kematian, lebih banyak daripada kemampuan orang menguburnya, sehingga jenazah mayat itu diletakkan di ruangan rumah, di kantor, di jalan, bahkan di lapangan, di tempat parkir. Di Iran juga begitu, dibungkus dengan bungkusan kain hitam. Di gang-gang. Mayat di mana-mana. Ibu bapak kekasih, dengan ini tentunya kita
bersyukur sekali jika kita masih hidup. Rasa syukur yang kita alami tidak seperti biasanya. Umpamanya, dulu kalau saya ditanya oleh seorang teman melalui WA, melalui telepon, ditanya apa kabarnya, saya akan berkata, ya saya baik. Nadanya datar dan biasa jawabannya. Saya tidak ikut sertakan perasaan saya ketika saya menjawab saya baik. Tapi saat ini atau sekarang ini, ketika wabah corona ini begitu mudah mengambil nyawa seseorang, kadang-kadang kita tidak pernah menyangka orang ini bisa begitu mudahnya pulang. Sakit hanya beberapa hari saja langsung melayang. Maka ketika orang bertanya saat ini kepada saya, apa kabar? Maka saya menjawab, saya sangat baik. Saya sehat, saya bersyukur sekali. Bahkan tengah malam ketika saya mau tidur, selain saya berdoa syafaat dengan keluarga seperti yang sudah kita komitmenkan bersama, saya berdoa bersama istri sebelum kita merebahkan diri. Saya menyampaikan rasa syukur yang sangat dalam sekali kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau hari ini saya masih hidup, sungguh tidak ada kemegahan saya, tidak ada karena saya kuat, bukan karena saya sehat, tapi ini karena perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan. Jadi rasa syukur itu dalam sekali kami ucapkan. Begitu lama kami ucapkan disertai dengan perasaan. Betapa saya bersyukur. Saya bersyukur untuk istriku, bersyukur untuk diriku, bersyukur untuk anak-anakku, mantu cucuku, bersyukur untuk jemaatku yang masih hidup dan sehat hingga sekarang. Bahkan berulang-ulang saya berkata, jangan sampai ada satu pun jemaat yang menjadi korban dari wabah ini ya Tuhan. Saya bersyukur Tuhan masih mendengarnya. Dan rasa syukur itu tidak hanya lip service, hanya perkataan semata, tapi hati saya ikut merasakan rasa syukur itu. Dan saudara harus tahu, Tuhanlah pemilik hidup itu. Tuhanlah sumber kehidupan itu. Dan Tuhan yang menjadi sumber kehidupan itu adalah Tuhan yang adalah roh. Tuhan ingin kita yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Seperti ditulis dalam Yohanes 4 ayat 24 menjadi ayat emas kita. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini kita pegang. Allah itu roh, jadi bukan dalam bentuk benda padat, bukan dipatungkan, bukan harus ada di satu tempat, satu wilayah, tapi Allah itu roh, ada di mana-mana. Dan barang siapa yang menyembah Allah itu harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau saya terjemahkan dengan sederhananya, barang siapa yang harus menyembah Allah itu roh, harus menyembah dengan rohnya. Harus menyembah dengan roh yang baru, dilalui dengan pertobatan, lalu lahir baru dengan roh yang baru, jiwa yang baru, hati yang baru, kemudian hidup dalam kebenaran. Jadi jangan diterjemahkan ini bahasa roh, karena Yohanes 4 ini konteksnya adalah pertobatan seorang perempuan Samaria yang hidup kumpul-kebo dengan beberapa suami orang. Jadi tidak bicara tentang bahasa roh, bicara tentang pertobatan perempuan Samaria. Jadi kita menerjemahkannya, barang siapa yang ingin menyembah Allah dengan benar, ia harus menyembah dalam lahir baru, pertobatan yang sejati, dan hidup dalam kebenarannya. Itu poin pertama, saudara. Jadi poin pertama kita temukan melalui wabah ini, kita makin terlihat bahwa satu-satunya tempat kita bergantung, hanya satu-satunya kita bisa hidup adalah Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, perlu tahu melalui wabah ini, saya disadarkan bahwa gereja itu, jemaat itu milik Tuhan. Bukan milik denominasi, bukan milik satu gereja, bukan milik seorang gembala, tapi milik Tuhan. Kenapa milik Tuhan?
Karena jemaat itu diciptakan oleh Tuhan. Dalam Matius pasal yang 18. Tuhanlah yang menciptakan jemaat. Tuhan berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, alam maut pun tidak bisa mengalahkannya. Dan jemaat itu, orang-orang percaya itu ditebus, dibayar dosanya oleh nyawa Tuhan sendiri. Jadi Tuhan punya hak untuk memilikinya. Terbukti gereja-gereja sekarang harus istirahat. Secara tidak langsung gereja-gereja tidak bisa memiliki jemaat. Jemaat di rumah bisa mendengar khotbah siapa saja secara online, streaming, YouTube, Instagram. Mereka bisa memilih mendengar khotbah pendeta-pendeta yang mereka butuhkan. Jadi dengan kata lain, jemaat itu sekarang menjadi milik Tuhan, kembali kepada pemilik yang pertama. Karena gereja sudah beristirahat. Ibadah semua dilaksanakan dalam rumah. Nah, yang tadi dikatakan dalam ayat Yohanes, Allah itu roh, maka Allah tidak pernah terikat oleh tempat, oleh gedung gereja, oleh benda-benda gereja, benda-benda ritual. Jadi jangan Allah itu ditempatkan di satu tempat. Jangan Allah itu ditempatkan di mimbar, jangan Allah ditempatkan di tabut perjanjian. Tabut perjanjian asli saja dihilangkan supaya jangan ada berhala. Ada gereja membuat tabut berhala duplikat, disembah-sembah, salah lagi. Tuhan tidak suka dengan cara seperti itu. Kita melihat dalam sejarah, 2 kali bait Allah, yang pertama dibangun oleh Salomo dan kedua dibangun oleh Herodes. Yang pertama dirubuhkan tahun 586, yang kedua dirubuhkan tahun 70 pada zaman Yesus. Saudaraku, itu membuktikan bahwa Tuhan lebih berkenan berada di dalam hidup orang percaya. Makanya tidak heran kalau sekarang gedung gereja diistirahatkan. Tuhan ingin mengembalikan dan Tuhan ingin berkata, aku tidak selalu hadir dalam gedung gereja. Aku hadir di dalam diri setiap orang percaya. Tuhan seakan-akan ingin berkata, aku ingin umatku, jemaatku kembali kepada gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Di mana jemaat mula-mula ibadah juga di rumah-rumah. Itu yang Tuhan ingin katakan melalui wabah ini. Dan yang kelima, Tuhan seakan-akan berkata, aku benci dengan kesombongan gerejamu. Kamu pikir dengan gereja yang begitu banyak jemaat, kamu pikir dengan gedung gereja yang besar dan megah, maka Allah berkenan. Allah pernah berkata, Yesus pernah berkata ketika ia keluar dari bait Allah bersama murid-muridnya berkata, Tuhan, bait Allah begitu megah. Tuhan berkata, tidak ada nanti satu batu pun yang berdiri atas batu di batu yang lain. Bait Allah yang akan roboh, nubuatan itu tergenapi di tahun 70 ketika Kaisar Romawi mengirimkan Jenderal Titus menghancurkan bait Allah kedua itu. Allah izinkan. Dan seperti hari ini juga, saat ini juga Allah mengizinkan gerejanya dibuat kosong. Seakan-akan Allah berkata, aku benci kesombonganmu. Kebencian yang pernah diucapkan juga di dalam kitab Amos pasal 5. Dia tuliskan demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Aku tidak senang pada perkumpulan-perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajian, aku tidak suka. Korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah semua persembahan itu daripadaku, keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu, tidak mau aku mendengarnya. Tapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Dalam Amos Tuhan mengatakan, sebetulnya Allah suka dengan pujian dan diucapkan dalam
Mazmur dalam Amsal, Tuhan tinggal di atas pujian umatnya. Tapi dalam Amos ini dia berkata, aku membenci perayaanmu, gambus kecapimu, persembahan tambunmu. Padahal di ayat yang lain Tuhan sangat suka dengan korban domba yang tambun, lembu yang tambun. Tapi di sini dibencinya. Kenapa? Jawabannya pada ayat yang ke-24. Karena aku tidak temukan dalam gerejamu keadilan, kebenaran hidup. Yang ada cuma kecongkakan, kesombongan benderamu. Kesombongan dirimu. Engkau menganggap dirimu telah berhasil dan sukses. Tuhan izinkan gereja saat ini kosong. Seakan dia berkata, lihat gerejamu tidak berarti bagiku. Perayaanmu tidak ada artinya bagiku. Persembahanmu juga tidak kuinginkan. Nyanyianmu tidak ingin kudengar. Begitulah ungkapan yang Tuhan sampaikan saat ini kepada kita. Yesus lebih mengutamakan keadilan dan hidup benar umatnya daripada kemegahan, pujian-pujian indah, serta persembahan-persembahan domba yang tambun atau persembahan yang banyak. Tuhan Allah lebih kaya dari siapapun juga. Saya pernah mendengar orang berkata, Tuhan sangat kaya. Dia jual saja satu tempat planet, Anda tidak bisa membayarnya, begitu ya. Saudaraku, Allah terlalu kaya sehingga Allah tidak membutuhkan persembahanmu. Dia lebih suka melihat engkau hidup dalam keadilan, engkau hidup dalam kebenaran. Allah itu roh. Sekali lagi, barang siapa yang ingin menyembah harus menyembah dalam pertobatan, kelahiran baru, hidup yang benar. Itu yang Tuhan mau. Dan ingat, karena gerejanya itu, jemaatnya itu milik Tuhan, jangan sampai jemaat itu gerejamu engkau jadikan aset usahamu. Gereja bukanlah tempat perusahaan. Jangan jadikan jemaatmu ATM, mesin ATM. Saya banyak mendengar khotbah-khotbah dari beberapa hamba Tuhan. Sedikit-sedikit berbicara tentang perpuluhan, sedikit-sedikit bicara soal persembahan, sedikit bicara soal buah sulung. Saya memiliki kesan seakan-akan jemaat itu jadi sumber pendapatan bagi gerejanya. Tidak kita pungkiri, memang setiap jemaat tiap kali datang kepada Tuhan membawa persembahan sebagai rasa syukur. Tapi bukan berarti dia menjadi mesin ATM. Dia bukan jadi aset dari gereja Tuhan. Tapi yang benar begini saudaraku. Jemaat layak memberi, tapi dasar pemberian mereka bukan karena hal-hal lain. Yaitu harusnya jemaat diajarkan mengenal korban Tuhan. Betapa Tuhan telah mati bagi kita. Dia mengasihi kita sampai dia memberikan nyawanya. Dia mengasihi kita lebih daripada dia mengasihi dirinya. Jemaat disadarkan akan kasih Tuhan yang begitu rupa. Sehingga dengan kesadaran seperti ini, jemaat dengan insaf, dengan kesadaran sendiri akan datang membawa rasa syukur persembahannya. Nggak usah dipaksa, nggak usah dipancing, nggak usah disugesti. Apalagi ditakut-takuti. Jangan pemberian jemaat ditakuti dengan kata-kata begini. Nanti kalau kamu tidak memberi persembahan, kalau kamu tidak memberi perpuluhan, maka berkatmu, rezekimu, usahamu akan dimakan oleh belalang pelahap. Anda tahu belalang pelahap? Satu area beribu-ribu hektar dapat dimakan oleh belalang dalam sekejap. Dan itu menakuti jemaat. Jadi jemaat memberi perpuluhan, memberi persembahan berdasarkan rasa takut tadi. Bukan karena rasa mengasihi Tuhan. Yang kedua saya temukan juga. Ada hamba-hamba Tuhan berkata, kalau kamu tidak memberikan, maka kamu dibawa kutuk. Kemanapun kamu pergi, kutuk akan mengikutimu. Kamu kerjakan apa saja karena dibawa kutuk, kamu tidak akan pernah berhasil. Kamu tidak bisa hidup dalam berkat Tuhan. Selalu rugi, selalu sial. Nah jemaat jadi ketakutan. Pemberiannya itu bukan karena didasarkan dia mengasihi Tuhan. Sekali lagi, takut kena kutuk, takut tidak diberkati. Ada lagi yang mengajar bahwa memberi persembahan itu seperti orang bermain judi. Kalau kamu kasih 1.000, nanti Tuhan balikin 100.000.
Kalau kamu kasih 1.000, Tuhan ganti 10.000. Kalau kamu kasih 10.000, ditambah lagi 10 kali lipat, 100.000. Kalau kamu kasih 100.000, Tuhan akan kasih 1 juta. Nah, bukankah itu berjudi, Bapak Ibu Saudara? Bukan begitu dasar yang benar. Dasar yang benar bukan kita memberi, memancing Tuhan untuk memberkati kita. Justru yang benar karena kita sudah diberkati Tuhan, kita mengembalikan sebagai rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan. Kita kembalikan berkat itu. Nah, itu yang benar, saudaraku. Dalam kondisi ini yang ketiga, saya menemukan dengan pandemi wabah corona ini, saatnya kita jemaat Tuhan, gereja Tuhan, mempraktekkan buah roh. Buah roh yang kita praktekkan. Karena buah roh itu tanda kematangan seseorang. Jadi kalau saudara melihat seseorang itu makin dewasa, makin matang kepribadiannya, karakternya, lihat aja buah rohnya. Kasihnya, kebaikannya, kesetiaannya, tanggung jawabnya, komitmennya, integritas dirinya. Dari situ kelihatan dia itu dewasa. Itulah buah-buah roh. Tuhan lebih suka kepada buah roh daripada karunia roh. Orang bangga dengan karunia roh. Kalau di sana ada hamba Tuhan kesembuhan, semua datang ke sana. Jadi yang datang ke sana orang penyakitan semua. Kalau sana ada nubuatan, semua orang datang ke sana. Ingin mendengar nasibnya, masa depannya, nubuatnya. Kalau sana ada pengusiran setan, semua datang ke sana. Saudara mengkultuskan hamba Tuhan. Itu bahayanya karunia. Terjadi pengkultusan pribadi. Pengkultusan manusia. Padahal yang harus kultusan cuma satu. Tuhanlah pemilik kehidupan itu. Buah roh jauh lebih baik. Mau bukti? Tertulis dalam surat Paulus 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. 1 sampai yang ketiga. Sekalipun kamu dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat. Bahasa malaikat ya bahasa roh. Karena malaikat itu bentuknya roh. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih. Nah itu buah roh. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya sekalipun kamu itu bisa berbahasa roh, bahasa malaikat, bahasa manusia, tapi kalau kamu nggak punya buah roh, itu seperti gong kosong, nggak ada isi di mata Tuhan, canang berisik. Sekalipun aku katanya mempunyai karunia, nah ini yang hal yang kedua, karunia bernubuat, mengetahui seluruh rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai buah kasih, maka karuniaku tidak ada gunanya. Dan yang ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu pada yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau pengorbananku tadi yang di atas tidak didasarkan oleh buah roh karena kasih, sedikit pun tadi pengorbanan tidak ada faedahnya di mata Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan dari ayat ini bahwa Tuhan lebih menyukai kasih daripada karunia-karunia tadi. Apalagi cuma fenomena bahasa roh tadi. Sehingga Tuhan lebih suka buah roh daripada fenomena roh atau karunia roh. Billy Graham pernah berkata begini, saudaraku. Jika engkau kehilangan harta, entah itu motor, mobil, jam tangan, cincin. Jika engkau kehilangan harta, engkau hanya kehilangan sesuatu. Belum kehilangan seluruhnya. Tapi jika engkau kehilangan karaktermu, salah satu buah rohmu, maka engkau kehilangan seluruh hidupmu. Sekali lagi, saya ingin ulang. Kata Billy Graham, jika engkau kehilangan harta, engkau baru kehilangan sesuatu. Tapi jika engkau kehilangan karaktermu, maka engkau kehilangan seluruh hidupmu. Jadi betapa hebatnya, mulianya, berharganya buah roh itu.
Jangan engkau tekankan bahasa roh. Kalau bahasa roh menjadi terpenting, maka hanya gereja-gereja Pentakosta saja yang kelihatannya paling hebat. Nanti gereja lain yang tidak menekankan bahasa roh dianggapnya tidak rohani, tidak lebih baik, tidak lebih kudus. Ya nggak bisa begitu Bapak Ibu. Bukan bahasa roh yang terpenting, tapi buah roh. Bisa berbentuk bantuan sosial karena buah roh itu kebaikan, perhatian, kepedulian, kasih. Nah, di saat pandemi ini Allah menuntut buah roh kita. Saudara bisa mewujudkan buah roh itu dalam bentuk bantuan sosial seperti APD, alat pelindung diri untuk tenaga-tenaga medis. Itu sangat menentukan pekerjaan mereka. Saya tanya pada seorang dokter, kenapa sih sampai ada dokter juga meninggal? Lalu dokter berkata, karena alat pelindung diri kurang, Pak Pendeta. Kurang. Karena kurang jadi akhirnya tertular. Menggunakan baju yang sama, ya tertular. Kalau dia menyentuh pasien yang positif corona, ya tertular. Ya kita bersyukur sekarang ini banyak masyarakat kelompok-kelompok tertentu, bahkan negara lain yang mengirim APD. Itu bentuk dari pelayanan sosial, karakter kita, buah roh kita. Kirim ventilator, itu sangat dibutuhkan oleh pasien, terutama yang sedang akut. Kita bersyukur sekarang pemerintah kita adalah salah satu perguruan tinggi dapat menciptakan ventilator dengan harga biaya murah. Kita juga bisa menyumbang dalam bentuk benda seperti masker yang baik untuk tenaga medis yang berwarna biru kehijau-hijauan itu. Kita juga bisa memberi bantuan sembako kepada kaum papa, kaum susah. Karena begitu banyak yang ter-PHK dari pekerjaan, susahnya mendapatkan order, susahnya mendapatkan nafkah, maka perlu kita membantu. Kalau Anda katakan, apa saya melakukan? Jangan tanya. Saya telah mempraktekannya, sampai saat ini saya masih melakukan itu. Memberi bantuan sembako kepada orang-orang yang membutuhkannya. Memang tidak semua, tapi paling tidak kita telah berbuat sesuatu. Atau menolong, membeli barang-barang dagangan dari jemaat yang mulai mengganti profesi. Pekerjaan yang lama di PHK, dia mulai mencari atau menjual dagangannya. Bantu, belanjakan kalau Anda punya rezeki dan berkat. Itu bentuk daripada buah roh. Saudaraku, dan saya melihat dari pandemi ini, rasa syukur kita akan merasa lebih dalam. Kenapa? Tiap hari ketika kita mau tidur atau bangun tidur, kita masih melihat istri anak kita dalam keadaan sehat. Kita masih bersyukur negara kita masih terkendali dengan baik. Kita berterima kasih Tuhan mengirimkan Pak Jokowi memimpin bangsa kita, negara kita. Beliau bekerja keras hingga sekarang ini demi tercukupnya, terkendalinya negeri yang kita cintai ini. Sesungguhnya kita bersyukur karena kita bisa membagi. Alkitab berkata, memberi itu lebih berkat daripada menerima. Anda bisa rasakan ketika Anda membagi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Ada rasa bahagia di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa membagi berkatku, rezekiku kepada orang-orang. Saudaraku, kesimpulan dari khotbah kita. Mari, ada banyak orang memerlukan bantuan kita. Bersama dengan pemerintah, kita berbagi beban. Ada tiap orang memikul beban berbeda-beda. Yang sanggup kecil, lakukan yang kecil. Sanggup sedang, lakukan yang sedang. Sanggup besar, lakukan yang besar. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Melalui didikan Tuhan hari ini, Tuhan membukakan beberapa hal. Tuhan ingin memurnikan gerejanya. Sekaranglah saatnya Tuhan ingin membuka mata kepada jemaat Tuhan. Ingin memurnikan supaya jemaat makin termotivasi, bergantung penuh kepada Tuhan. Kesombongan, kemegahan, keangkuhan itu dirontokkan.
supaya jemaat dan para pemimpin-pemimpin gereja bisa merendahkan hatinya. Jemaat-jemaat Tuhan bergantung terus dalam doa kepada Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam hidup sehari-hari, dan mensyukuri apa yang diterimanya hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Ada Tuhan masa depanku, ada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ada Tuhan masa depanku, ada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Saudaraku, pada minggu ini menjadi ibadah perjamuan kudus gabungan dari GBI Palem Lestari dan GBI Plaza Pasifik. Saya berharap saudara telah menyiapkan roti dan anggur yang sudah diberikan oleh pekerja gereja. Jika saudara tidak memiliki hosti dan anggur ini, saudara bisa gunakan roti tawar biasa dan sirup biasa. Mari kita siapkan hati kita, berdoa lebih dahulu, lalu kita laksanakan perjamuan. Tuhan, kami datang kepadamu
Saat ini bersama-sama seluruh jemaat Tuhan GB Kasih Kristus Palem dan Kelapa Gading menyiapkan hati untuk menerima dan menikmati perjamuan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Peganglah roti di tangan kananmu, saudara, dengarkan firman Tuhan. Lalu nanti anggur di tangan kirimu, pindahkan ke tangan kanan, dengarkan firman kembali. Firman-Nya berkata, apa yang telah kulakukan ini kepadamu, saudaraku, aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu akan diserahkan, Ia mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atas roti itu. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian, lakukan ini untuk mengingat pengorbananku. Dalam nama Yesus kita makan bersama-sama. Pindahkan juga cawan kita, cawan anggur kita. Ke tangan kanan saudara, dan angkat tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan roti. Kemudian dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, telah dimeteraikan oleh darahku. Lakukan ini tiap kali kamu meminumnya untuk mengingat pengorbananku. Tiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dan bersyukur. Kami telah diteguhkan dengan firman dan perjamuan-Mu saat ini. Kami sangat percaya Tuhan telah mengampuni kesalahan kami dan mendengarkan doa-doa kami. Kami berdoa yang pertama Tuhan untuk bangsa negara kami. Mampukan pemimpin-pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden Jokowi sampai seluruh stafnya untuk menyelesaikan, untuk membenahi wabah corona ini secepatnya. Ambil langkah tepat, ambil langkah cepat ya Tuhan. Berikan kemampuan dan perlindungan-Mu Tuhan bagi tenaga medis yang berada di garda depan untuk menolong pasien-pasien yang terjangkit. Dan percepat kesembuhan pasien yang ada. Kami mendengar kabar sudah 1.000 lebih yang disembuhkan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan di rumah. Tentu tenaga medis ini telah sekian lama tidak kembali ke rumah karena takut tertular. Tolong hiburkan dan kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Berkati ekonomi bangsa kami, percepat wabah ini berhenti supaya roda perjalanan ekonomi berjalan baik. Secara khusus kami mohon perlindungan untuk seluruh jemaat Tuhan GBI Kasih Kristus Palem dan Kelapa Gading dijauhkan dari tertular. Jangan sampai ada yang tertular, semua dalam keadaan baik dan sehat. Dicukupkan makanannya, berikan berkat rezeki di tengah-tengah wabah ini sekalipun ya Tuhan. Kalau Tuhan mampu untuk mendatangkan burung gagak membawa roti, kami juga percaya Tuhan mampu dengan cara-Mu sendiri untuk menolong jemaat-Mu yang kesusahan. Berkati dagangan jualan mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa menyambung nafkah dengan baik. Dan ulurkan tangan dari yang mampu kepada yang tidak mampu untuk menolong sesama. Khusus kami berdoa untuk tim dari Dr. Sinta, Cindy dengan teman-teman yang melakukan hal yang sama sebagai garda terdepan untuk menolong pasien-pasien sakit. Lindungi mereka ya Tuhan. Jauhkan dari tertular. Mereka boleh dengan bijaksana dan arif untuk menolong pasien-pasien yang sakit. Dan pada akhirnya kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Tuhan lindungi anak, istri, suami, mantu, cucu kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Di akhir dari ibadah ini kami mengangkat tangan memohon berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi-Mu. Tuhan yang adalah Roh Allah Immanuel selalu bersama-Mu. Dalam damai Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, kekuatan perlindungan Roh Kudus bersama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati.